Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhan nasu duriba masalun fastama'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yahluqu dzubaban walau jama'u lahu wa in yaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dhafat talibu wal matlub. Shadaqallahul azim. Jamaah Baitul Muttaqin rahimahullah, kita lanjutkan ngaji kita perihal ayat-ayat semesta, yaitu ngaji surah Al-Hajj ayat 73. Jadi di sini Allah membuat perumpamaan, wahai manusia, dijadikan perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang Tuhan. Jadi di sini dikisahkan orang-orang Quraisy yang menyembah berhala, yang menjadikan berhala itu sebagai Tuhan. Maka Allah kemudian membuat perumpamaan maka perhatikan, dengarkan suara-suara dari yang engkau jadikan sebagai Tuhan itu. Sesungguhnya Tuhan yang mereka sembah selain Allah itu tidak akan mampu, la yahluqu dzubaban, tidak akan mampu membuat lalat. Bahkan seandainya mereka berkumpul. Jadi yang disembah itu berkumpul, mereka tetap tidak bisa membuat lalat. Wa in yaslabhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Dan seandainya lalat itu merampas sesuatu yang milik Tuhan-Tuhan itu, la yastanqidhuhu minhu, maka Tuhan itu tidak akan mungkin mampu mendapatkannya kembali dari lalat itu. Nah, sesuatu itu adalah, diantaranya adalah wangi-wangian, wangi-wangian za'faron. Itu yang ya kalau sekarang itu wangi-wangian itu disemprotkan pada patung-patung gitu ya. Nah, seandainya itu diambil oleh lalat, nah tentu kemudian bagaimana maksudnya diambil oleh lalat ya, wangi-wangian itu, atau wangi-wangiannya pindah pada lalat begitu. Nah, jadi ini nanti pertanyaannya, kenapa kok harus lalat gitu. Dhafat talib, jadi lemah ya yang menyembah dan yang disembah. Wal ma'lub,
Nah, di sini ada dua pendapat. Sekilas at-thalib itu yang menyembah, begitu ya, yaitu Bani Adam, orang-orang Quraisy. Sedangkan yang matlub itu yang disembah. Nah, tetapi merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, at-thalib itu adalah patung-patung itu sendiri, sedangkan al-matlub itu adalah lalat. Karena lalat mencuri atau merampas suatu tadi yang kemudian at-thalibnya itu tidak mampu mengejar, tidak mampu mendapatkan kembali apa yang telah dirampas oleh sang lalat itu. Nah, kemudian dijelaskan kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi itu bahwa di kawasan Mekah saat itu ada 360 patung-patung yang disembah oleh orang Quraisy. Kemudian ditambahkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wa man adzlamu mimman khalaqa ka khalqi. Jadi siapa yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah menciptakan sesuatu seperti yang telah aku ciptakan. Wal yahluku mislah khalqi, maka jika dia telah membuat seperti itu, maka sembahan-sembahan itu coba buat semisal ciptaanku seperti dzarrah, ya, dzarrah, kemudian al-dzubabatan atau lalat, au habbatan atau biji-bijian. Jadi ditantang seperti itu. Nah, ini riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Jadi diminta untuk membuat lalat. Nah, kenapa lalat? Nah, lalat itu, nah mari kita sekarang lihat faktor lalatnya itu sendiri, ya. Nah, jadi lalat hewan yang secara umum itu kita persepsikan sebagai hewan yang gilani, ya, itu pasti itu, karena kita tahu bahwa lalat ini banyak hinggap di tempat-tempat yang kotor, ya, itu. Tetapi ternyata kalau kita dekati, ya, lebih cermat, ternyata bentuk dan warna lalat ini sebenarnya luar biasa, ya, luar biasa, gitu. Jadi karena di sini Allah menantang, begitu. Coba kalau memang dia yang kamu sembah, itu coba minta dia membuat lalat. Nah ini, ya. Nah, kalau yang disembah itu ya orang-orang hebat, begitu, seperti hanya sekarang kita seperti memuja orang barat yang sedemikian powerfulnya, karena sekarang sudah bisa mengembangkan learning machine, ya, kemudian ChatGPT yang kecerdasannya itu sudah apa ya,
seolah-olah melampaui kecerdasan manusia, begitu ya. Itu ya tentu mereka juga nggak lepas dari tantangan ini. Coba buat lalat. Nah ini ya. Jadi dengan demikian lalat bisa dipandang sebagai makhluk yang menjadi batas, katakanlah kemampuan para orang-orang hebat yang dituhankan oleh manusia. Ya. Dengan kata lain, ini semacam batas, gitu. Jadi secanggih apapun kalian, tapi kalian nggak bakal bisa membuat lalat. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, jadi ini penampakan lalat, ya. Ini kalau kemudian, nah ini kita lihat ya dari sisi anatominya, ini lalat rumah yang banyak kita temukan di rumah-rumah kita, ya. Nah di depan itu ada antena kecil, kakinya ada 6. Nah 6 itu masing-masing itu 5 ruas. Ini berbeda dari laba-laba yang mempunyai 7 ruas. Dan ini masuk Ordo-Diptera. Jadi Diptera itu berarti 2 sayap. Jadi hanya mempunyai 1 pasang, ya, itu 2 sayap gitu, yang transparan, dan sayap itu berada di toraks, ya, ada di toraks. Nah ini kalau kita lihat gambaran sederhananya. Kalau lebih lebih detail lagi, nah ini di kepala bagian bawah itu ada yang disebut sebagai mulut, gitu, tanpa gigi, ya, tanpa gigi. Nah ini fungsinya itu untuk menghisap, gitu. Jadi lalat ini makannya itu tidak mengunyah karena tidak mempunyai gigi, tetapi nanti kita lihat bahwa lalat itu mengeluarkan cairan, memuntahkan cairan yang membuat makanannya itu kemudian cair dan dihisap, itu, ya. Jadi itu lalat, ya. Nah, jadi apa lagi kemudian di sini yang cukup menarik, ya, kita lihat lebih lanjut itu nanti matanya, ya. Jadi matanya itu mempunyai sekitar 4.000 lensa, ya, 4.000 lensa. Jadi ini kalau kita lihat dari depan, ya. Jadi sebenarnya begitu rumitnya, ya, begitu rumitnya. Jadi ini menjadi salah satu, katakanlah, sebab kenapa kok dipilih, ya, dijadikan bahan untuk menantang orang-orang yang atau orang-orang atau kalau patung-patung jelas, ya, dihinggapi dan kemudian baunya hilang, itu tidak bisa berbuat apa-apa, gitu ya. Tapi bagaimana dengan katakanlah orang-orang yang kemudian dituhankan oleh sebagian orang yang lain, itu, ya. Jadi sedemikian rumitnya sebenarnya struktur lalat ini, ya, dengan bulu-bulu yang halus, begitu. Nah ini yang di bawah itu, ya, ini yang jadi bagian ini yang digunakan untuk mengeluarkan cairan yang kemudian membuat makanan, jadi makanan yang keras itu diberi cairan,
ya dari lalat ini, dari kepala lalat ini, dan kemudian makanan itu akan mencair dan baru kemudian dihisap. Jadi itu pola makannya lalat, ya. Nah ini. Nah, jadi di mata ini kalau dilihat dari depan, ini dari samping, itu mempunyai sekitar 4.000 lensa, tetapi menariknya meskipun dia punya banyak lensa, dia tetap rabun, ya. Jadi justru merespon sesuatu dari luar itu dari penciuman, ya, dari penciuman. Nah, ini bagian depan dari lalat, ya. Dan meskipun punya 4.000 lensa, tapi dia rabun. Nah, jadi ini tadi ya bulu-bulunya gitu, ya. Jadi begitu digambarkan, ini bagian-bagian detailnya itu sedemikian complicatednya, ya, sedemikian rumitnya. Itu bagian dari lalat, ya, kepala lalat itu. Nah, jadi ini bagian depan lalat, ya, bagian depan lalat itu cukup complicated, cukup rumit, ya, cukup rumit. Nah ini. Nah sekarang perihal lalat, sayap, ya, yang nanti kita dapatkan, ya. Jadi ini yang digunakan untuk terbang, itu. Nah ini. Nah ternyata, ya, jadi di lalat itu ada enzim yang membuatnya dia itu bisa bergetar dalam 1 detiknya itu 200 hingga 400 getaran, ya. Jadi ini frekuensinya berarti 400 Hz gitu, ya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, ya. Itu. Jadi dalam 1 detik ternyata sayapnya itu bergetar 400 kali gitu kan. Itu kan pikiran kita kan nggak nutut, ya. 1 detik itu kan cuma tek gitu, ya. Tapi tek bagi lalat itu sudah menggetarkan sayapnya itu 400 kali gitu loh, ya. Nah ini, ya. Jadi ini makhluk hidup, ya. Ini makhluk hidup. Belum lagi kalau objek-objek fisik, ya, itu lebih besar lagi getarannya, ya. Nah ini, jadi artinya sebenarnya kita itu betapa lemahnya, betapa dhaifnya, sehingga terkait bahkan dengan fenomena-fenomena yang keseharian pun kita agak sulit membayangkan bahwa seekor lalat itu bisa mengepakkan sayapnya dalam 1 detik itu 400 kali begitu, ya. Nah, sebentar, kok kehilangan ini, ya. Nah, padahal di sini enggak, bukan di sini, tapi mestinya ada gambar tadi yang sudah saya tambahkan itu yang kemudian bisa menghasilkan suara. Oh, bukan ini. Nah, ya, yang itunya sama. Sebentar. Oh iya, hilang ya. Hilang 1 halaman, ya. Iya, hilang 1 halaman. Kemudian di gambar ini, ya, ada ilustrasi yang kemudian menghasilkan dengung yang seperti halnya nyamuk itu juga, ya. Ini kan menghasilkan dengung gitu. Menghasilkan dengung yang cukup keras di telinga kita. Itu karena getaran dari sayapnya itu, ya. Getaran dari sayapnya itu. Nah, itu ya, ini gambarnya yang hilang gitu. Nah, jadi beliau sayap ini, ya. Kemudian kita
mendapatkan ada sebuah hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza waqa'a dzubabun fi syarabi ahadikum. Jadi jika jatuh seekor lalat ke tempat minum gitu ya di antara kalian, maka falyamishu, maka kemudian benamkan gitu ya, benamkan begitu. Summa liyanzihu, kemudian buanglah ya lalatnya itu. Fa inna fi ihda janahaihi da'an, sesungguhnya di salah satu sayapnya itu ada obat, ada penyakit. Wal uhro sifaan, dan di sayap lain itu ada obatnya, begitu ya. Nah ini hadis sahih begitu. Nah ya, tapi mungkin ini juga merupakan salah satu hadis ya yang banyak kita tinggalkan tentu ya, gitu. Karena apa? Timbangane belani apa namanya, kopi sak gelas gitu ya, atau susu sak cangkir gitu ya, wis bawa gitu kan. Jadi mau minumnya itu nggak tega gitu ya, nggak tega. Membayangkan apa? Membayangkan laler itu baru mencolok di tempat sampah gitu ya. Apalagi kemudian mencoloknya baru tempat sampah, di situ mungkin juga kena muntahan, buang apalah begitu, kemudian masuk ke tempat minum kita itu. Ya, jadi lebih banyak nggak tegonya membayangkannya itu. Itu bisa hilang-hilangan sak gelas wedang gitu ya. Itu mending dibuang. Nah, padahal ya sudah ada orang yang meriset gitu, meneliti memang benar adanya gitu ya. Jadi barangkali ini kemudian menjadi alternatif kalau memang pada waktu itu wis kepepet ya, sangat haus begitu, terus nggak ada minuman yang lain, tumbe gitu ya, lalu baru ingat hadis ini gitu ya. Tapi normal kayaknya ya nggak kebayang kita akan minum minuman kita yang baru kejatuhan lalat gitu ya. Kejatuhan lalat gitu. Nah, jadi itu ya. Nah itu, nah cuma memang ya kalau dari format sayapnya gitu ya, kalau dari wujud fisik sayapnya kita nggak bisa membedakan ya bagian mana yang kira-kira mengandung zat-zat kimia yang bisa menetralisir ya bagian yang menjadi penyakitnya itu. Nah, tapi yang jelas hadirin ya, ini aneka sayap ya, itu aneka sayap. Jadi spesies lalat itu ada sekitar 11.000 spesies ya, jenisnya itu loh ya, amat sangat banyak. Nah, jadi lagi-lagi mohon maaf ini ya, lagi-lagi saya merujuk apa dari yang telah diperoleh oleh ilmuwan barat itu ya, ilmuwan barat. Seperti halnya dalam kasus semut ya, kasus semut ayatnya juga sudah ada, tapi nyaris kita nggak ada yang meneliti perihal semut ya. Sementara biolog barat itu, bahkan bukan hanya biolog tapi para fisikawan di barat itu meneliti
suara ya yang dikeluarkan oleh semut. Gitu. Jadi sudah sampai hal yang sangat detail. Dan hal yang sangat detail itulah yang memang pertama sulit, tetapi sekaligus yang kemudian menjadikan bangsa-bangsa itu maju. Begitu ya. Karena pengetahuannya bukan pengetahuan yang sifatnya general, umum, dan kualitatif. Gitu. Tapi sudah sangat detail. Nah ini. Jadi kita lihat ya pola-pola sayapnya ini. Jadi ada pola yang sama ini ya. Ini. Jadi kalau ibarat ini rangka, itu rangkanya itu sama kan ini ya. Ini ada polanya. Ada polanya ini. Nah ini. Lihat gitu ya. Nah ini. Ini ya. Ini itu yang kerangkanya itu sama. Itu ya. Dan manusia akan kemudian membuat ya meniru. Manusia itu kemudian meniru dari pola-pola yang telah disediakan di alam, ya disediakan di alam itu. Nah ini jenis-jenis sayap ya dari lalat itu ya. Nah kemudian ada ya diuraikan mungkin dari kompon, dari bahan-bahannya begitu ya. Nah ini masing-masing sudah ditandai ya, diberi nama itu. Nah ini kajian yang sedemikian rincinya itu perihal lalat ya. Nah ini jadi itulah ke depan ya kita mulai melakukan kajian-kajian yang berangkatnya itu dari objek-objek yang disebutkan di dalam kitab suci kita, gitu ya. Jadi kita mengkaji sesuatu yang disebutkan. Jadi kalau kemudian kita ditanya, kenapa kok kamu mengkaji itu? Ya karena disebutkan di dalam kitab suci. Kalau disebutkan di dalam kitab suci, dari sekian banyak hewan, kemudian ada hewan tertentu yang disebutkan. Nah, pasti hewan-hewan itu mempunyai keistimewaan, mempunyai keutamaan yang perlu ditelaah, perlu dibongkar, begitu. Seperti yang kita sudah lihat keutamaan semut, ya, bahwa semut itu adalah hewan yang berorganisasi, mengenal sistem peperangan. Nggak ada makhluk lain selain manusia itu yang perang. Kalaupun tarung satu-satu seperti ayam, kambing, sapi satu-satu. Tapi semut kan tidak. Semut itu berperang. Itu bahkan kemudian pihak yang kalah hartanya diambil. Apa itu hartanya? Telur. Dan kemudian telur itu ditetaskan lalu bayinya ya itu dipelihara dan dijadikan budak. Jadi makhluk lain yang mengenal perbudakan selain manusia itu adalah semut. Nah ini keistimewaan yang ya baru kita bisa kuat setelah kita lakukan penelitian. Nah orang Barat itu sudah menampilkan di jurnal-jurnal ilmiah mereka. Nah itu ya. Tapi sementara sekolah dan perguruan tinggi kita masih bingung arti riset apa. Padahal di dalam kitab suci itu sudah disediakan iki loh gitu ya. Hewan-hewan saja ada 21 hewan yang disebutkan. Terus apa yang sudah kita teliti gitu kan. Aneh. Lah kok bingung? Lah apa kok bingung? Gak ngaji tak kon. Itu kan. Itu. Nah, jadi kita nggak punya lagi alasan sebenarnya ya. Sama seperti ini hari Selasa. Tanggal berapa ini? 15 kan. Sabtu Ahad kemarin ya, Sabtu kemarin saya kan menganjurkan itu di kajian yang lalu. Semua siswa sekolah Islam mestinya keluar di siang hari. Untuk apa? Untuk mengecek hari tanpa bayangan. Itu
Nah, kemudian daerah-daerah selatan seperti Pacitan, ya pokoknya yang dekat-dekat dengan pantai selatan, Banyuwangi, gitu, Cilacap. Hari Ahadnya keluar, itulah zero shadow day, jadi hari tanpa bayangan. Nah itu kan fasilitas yang sudah disediakan oleh Gusti Allah, betul loh, gitu. Karena pada saat itu matahari tepat di atas kita. Nah ini, ya. Nah, hari ini kalau nanti kita keluar, matahari bayangan kita ada sudah bergeser di sebelah utara kita. Kenapa? Karena mataharinya bergeser ke timur, ke selatan, mohon maaf, sampai Desember nanti, sampai Februari nanti, gitu. Dan itu nggak bisa kita ubah dengan ungkapan ceroboh. Insya Allah kalau Allah menghendaki bayangan kita di sebelah kidul kita, itu berarti nganggep Gusti Allah mencela-mencela. Sebenarnya asalnya dari apa? Dari kejahilan kita. Nggak bisa itu kemudian kita ubah-ubah dengan ungkapan insya Allah sewenang-wenang begitu. Itu sudah sunatullah. Nah ini. Dan itu salah satunya adalah dengan cara memperhatikan alam. Sampai agak detail gitu loh. Nah ini juga begitu ya dalam hal lalat gitu ya. Nah ini contoh-contoh, contoh-contoh macam-macam laler. Itu. Nah ini tentu yang populer yang kiri bawah, laler omah, ya laler omah itu. Ya kemudian ada laler buah, ada laler kuda. Jadi laler kuda, kenapa laler kuda? Ya karena sering menceloki jaran. Nah itu bukan laler-laler rumah gitu. Jadi banyak ternyata jenis laler. Bahkan ada jenis laler yang seperti capung, ya seperti dragonfly begitu ya. Oh, itu memang lalat ya intinya itu. Nah jadi ini ya. Nah ini kalau kemudian kita tampilkan lebih banyak lagi ya itu ya. Nah ini kan ya karena mereka melakukan apa namanya penelitian begitu loh ya, penelitian. Ini ada yang black fly itu ya. Jadi banyak sekali laler itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Qur'an. Tapi kini sih durung ngereken. Biluk-biluk biluk-biluk muslim yo sih mbuh wis mulai ngaji nih ya gitu. Jadi yo ya memang akhirnya ngaji dengan bidang kajian tuh belum nyambung begitu loh ya itu ya sebatas ngaji, usai sholat tahajud ngaji, warattilil Qur'an tartila begitu, kemudian pagi hari sampai sore hari sampai malam melakukan penelitian, wis ini dua hal yang terpisah. Itu kita sekarang terjadi itu begitu gitu. Jadi Quran dengan ilmu yang kita kembangkan itu kan sambungan nih, nah, gitu ya. Nah ini yang ke depan perlu sikap ini perlu kita ubah ya. Nah ini membawa kantong telur ya, tuh. Nah kemudian ya ini bedanya antara lalat jantan dan lalat betina. Pertama lalat betina itu lebih panjang ya. Lebih panjang, lalat jantannya itu lebih pendek. Itu ya. Itu antara jantan dan betina itu berbeda begitu. Nah, kemudian ya, oh gambarnya agak keluar ini ya. Itu. Ya, jadi apa? Jadi kalau ini gambarnya ada gambar lagi ya. Ini yang betina. Jadi di sini ada tujuh apa ya? Kayak zebra gitu loh. Ya terang gelap gitu ada kayak zebra di sini. Nah kemudian ya kalau perutnya tentu lebih besar perut apa namanya perut lebah betina karena memang untuk bertelur ya untuk bertelur. Nah itu nah ini ya dari nah ini ya nah ini tadi yang apa tadi. Nah, ya, nah ini ya ada 7 nih.
Nah, ini gelap, ini nyambung bagian ini, terang gelapnya di sini nyambung yang jantan, ya, yang jantan itu. Nah, kemudian eh, di sayapnya itu juga ada apa bagian kehitam-hitaman itu untuk lalat jantan, ya, untuk lalat jantan itu. Sedangkan betinanya itu bersih gitu ya, itu bersih. Nah, kemudian di bawahnya sini ya, untuk jantan itu ada juga ada bagian hitam. Nah, kemudian di bagian ekornya juga berbeda. Ya, di sini ada sisir untuk apa? Ketika dia kawin begitu ya, untuk yang jantan itu. Nah, kemudian eh bentar. Ini siklus ya. Siklus hidupnya. Jadi lalat itu kemudian bertelur ya, kemudian telurnya itu banyak ya, ratusan, bisa sampai 500 dalam 3 hari itu. Oh, itu untuk ininya ya. Oh, ya. Nah, jadi ini kemudian bentuk larva, pupa ya. Nah, seperti halnya nyamuk gitu. Jadi kemudian lalat dewasa ya. Nah, ini lalat kawin. Ya, ini tadi jantan di belakang ini tadi yang punya sekskom, jadi sisir apa namanya untuk kawin begitu ya. Nah, ini ya. Jadi sebentar. Kok cuma 2 ya? Banyak yang hilang gambarnya. Jadi, nah itu ya. Nah, ini kemudian ini lalat yang bertelur, ya, bertelur itu. Nah, ini ya. Nah, ini tadi yang telur lalatnya tadi ada sampai 500 begitu ya. Ini ya. Itu telulannya, ini panjangnya sekitar 1 mili ya, seperti pisang. Lalu ada seperti apa antenanya di ujung itu, di ujung telurnya itu ya, di ujung telurnya. Nah, jadi 500 hingga 3000 telur ya dalam 3 hari itu. Nah, itu. Nah, kemudian ini lalat yang makan tadi seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi di ujung lalat ini mengeluarkan cairan ya, mengeluarkan cairan yang muntahkan enzim Folidrop yang kemudian menjadikan makanan yang keras di sini itu cair ya, cair dan baru kemudian dihisap oleh lalat itu ya, oleh lalat itu. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian menarik nah ini ya, lalat itu kalau sudah hinggap ya, jadi ibu bapak hati-hati kalau naruh makanan di rumah itu ya Pak. Kalau terbuka kemudian dihinggapi oleh lalat, lalat itu dalam waktu 4 hingga 5 menit itu pasti BAB ya, itu. Nah, itu ya. Jadi per 5 menit lalat tuh BAB. Jadi kalau dia nempel di makanan kita gitu ya, terus kesuwen gitu ya, karena memang kemudian nggak ada, ya kita nggak ada di situ gitu. Ya dia tuh mesti BAB sudah itu ya. Kalau dari sisi dia makan tadi itu nggak terlalu masalah dari apa enzim Folidropnya tadi itu. Tapi ya ini BAB gitu. Belum lagi kalau dia baru dari tempat yang kotor tadi itu ada ya sekitar 200 bakteri sudah begitu nempel di makanan kita, dia langsung apa sambil menggetar-getarkan itu dia rontok udah bakterinya di makanan kita. Nah, itu ya. Nah, maka dengan memahami ini ya, mari kita menjadi lebih bersih lagi menjaga lingkungan kita itu ya.
Nah ini karena apa? Ya ini tadi. Jadi dia bawa kotoran yang sangat banyak itu, gitu ya. Nah ini, jadi kalau dalam waktu 45 menit dia itu pasti BAB ke kita di tempat yang dihinggapi itu. Nah, ternyata lalat juga bisa duel gitu ya. Lalat itu ya, itu ternyata juga bisa duel gitu ya. Nah ini, cuma kita memang tidak bisa menyelenggarakan lomba adu lalat. Kalau adu jangkrik masih bisa, adu lalat kita nggak bisa. Ya, nah ini kalau bisa ya bagus sebenarnya ya untuk hiburan gitu. Itu seperti kalau kita adu jangkrik dulu ya ini. Nah, tapi ternyata menarik juga gitu. Jadi dia mengenal sistem fitting gitu, ya, kepalanya dipegang ini kan, nah, ini jurusnya ya ini. Nah ini jurus lalat ini, jadi bisa dikembangkan lagi untuk salah satu jurusnya tapak suci nanti ya. Ini cara lalat mengembangkan jurus ya. Nah ini ya, ternyata lalat kalau udah berkelahi ya habis-habisan gitu ya. Itu. Nah, itulah hadirin ya lalat yang dijadikan perumpamaan di dalam surah Al-Hajj ayat 73 bagi orang-orang yang menuhankan sesuatu ya, patung-patung, maka ditantang coba suruh buat lalat. Bahkan kemudian suruh berkumpul ya, suruh berkumpul. Nah, itu. Nah, mereka tidak akan mampu membuat lalat. Nah, lalat yang kelihatannya simpel tadi ternyata strukturnya cukup rumit gitu, sehingga kemudian masuk akal kenapa kok kemudian yang dijadikan perumpamaan itu adalah lalat ya. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan motivasi kita untuk ngaji lebih detail ya, ngaji penjelasan-penjelasan hadis terkait seperti tadi ada 2 hadis. Satu hadis tentang lalat yang jatuh ke minuman, yang kedua tentang orang yang siapa lagi orang yang lebih zalim ya daripada orang-orang yang kemudian membuat saingan-saingan ya, yaitu dengan cara membuat seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari surah Al-Hajj ayat 73. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.